Bu. Bu, harga susu satu botolnya berapa? 10.000 saja, Bu. Bu, kenapa mahal sekali? Bukankah sekarang harga susunya lebih murah? Ya harus gimana lagi, memang dari dulu tuh harganya seperti itu. Ayo beli susu saya murni, susu kambing, harganya cuma 8.000 per botol. Ayo beli sini. Ibu dengar sendiri kan, susu yang ibu jual itu terlalu mahal. Lebih baik kamu membeli dari pedagang sana saja. Ayo Bu. Iya, ayo Bu. Ayo Pak, ayo Bu, susunya, susu murni dan segar. Siapa yang mau beli? Kak, aku mau beli susunya. Assalamualaikum Aisyah. Waalaikumsalam. Perlu berapa botol hari ini? 10.000 aja Kak. Oh iya, kabar ibu kakak gimana? Alhamdulillah, Ibu baik. Sekarang sedang di pasar berjualan susu seperti biasanya. Oh iya Kak, ini uangnya ya. Maaf Ais, ini terlalu banyak. Kakak tidak punya kembaliannya. Nggak apa-apa, ambil aja. Terima kasih Ais, semoga Allah membalas kebaikanmu. Amin, hati-hati ya Kak. Kakak pergi dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Seorang gadis penjual susu tinggal di kota Madinah bersama ibunya. Dan sejak beberapa tahun yang lalu, ia telah menjadi yatim dan harus berjuang bersama ibunya untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Nak, dagangan hari ini kita sepi. Pembeli mengeluh karena dagangan kita terlalu mahal. Jadi banyak yang tidak bisa kita tahu membeli kita. Malahan pergi ke tempat lain. Kok bisa ya? Kalau kita sendiri dalam mengambil susu, kalau kita dapat apa? Kan Bu? Iya, ibu rasa pedagang lain juga mencampuri susu kambing mereka dengan air dengan harga yang lebih murah. Apa kita seperti itu? Astagfirullahaladzim Bu, itu tidak benar. Kita berlindung kepada Allah dari kejahatan seperti itu. Demi Allah Bu, Allah akan menolong orang-orang yang jujur. Astagfirullahaladzim, kau benar nak. Alhamdulillah, tadi itu kenapa kakak ibu? Maaf ibu, mudah-mudahan kakak ibu salah. Iya, semoga aja. Ayo kita keluar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wah, sudah habis semua ya Bu? Ah iya Bu, ada apa? Bagaimana penjualan ibu akhir-akhir ini? Alhamdulillah lumayan, tapi akhir-akhir ini kurang laku. Ibu tahu nggak apa sebabnya? Tuh, karena susu yang ibu jual terlalu mahal. Benar sekali Bu, karena mahal pembeli jadi enggan. Coba kalau ibu menjualnya lebih murah. Aduh, bagaimana ya Bu? Saya jual susu ini sebenarnya udah paling murah. Saya menjualnya mengambil untungnya cuma sedikit. Kalau harganya diturunin lagi, nanti saya rugi Bu. Bagaimana kalau susu yang ibu jual dicampur dengan air? Lebih murah dan nanti untungnya juga lebih banyak. Aduh, maaf Bu, saya tidak bisa dan saya tidak mungkin melakukan seperti itu. Jadi maksud kami tuh begini Bu, semua penjual susu di pasar ini telah sepakat untuk mencampuri air dengan susu yang kami jual. Ya kalau ibu tidak mau ya terserah. Kami hanya tidak enak kalau pelanggan ibu pindah semua untuk membeli susu pada kami. Atau begini saja, kami yang mencampuri susu dengan air, ibu tinggal menjualnya saja. Maaf ya ibu-ibu, kalau ketahuan bagaimana? Halah, ibu jangan alasan. Ibu pasti ingin mengetahui kami penipu kan? Benar kan? Aduh, jangan salah paham. Saya tidak bermaksud untuk mengatakan itu, sungguh. Sabar temanku, permisi Bu. Sehabis pulang dari masjid, sehabis sholat,
Khalifah Umar bin Khattab sepertinya sedang memikirkan sesuatu. Mengapa akhir-akhir ini susu yang dijual di pasar terasa agak encer ya? Apakah mereka mencampurnya dengan air? Aku harus menyelidikinya. Keesokan harinya, prajurit Umar bin Khattab datang ke pasar untuk menyampaikan maklumat dari Khalifah Umar bin Khattab yang berisi larangan mencampuri susu kambing dengan air. Wahai para pedagang, saya akan menyampaikan maklumat yang dituliskan oleh Khalifah Umar bin Khattab mengenai larangan mencampuri susu kambing dengan air. Karena ada warga yang melaporkan bahwa susu kambing yang dijual di pasar terasa encer. Beliau ingin mengingatkan kepada siapa yang telah melakukannya, takutlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggalkan dan jauhilah perbuatan curang, karena itu merupakan perbuatan haram dan aniaya. Dan barang siapa yang telah melakukannya, bersiaplah menghadapi perang Amirul Mukminin Umar bin Khattab yang akan meluruskannya. Demikianlah maklumat ini aku sampaikan. Setelah prajurit Umar bin Khattab pergi, pedagang curang dan temannya mendatangi ibu penjual susu. Heh, pasti kamu kan yang telah melaporkannya kepada Umar. Susu suci. Kalau tidak mungkin. Dia tahu masalah susu ini. Apa yang kalian lakukan? Apa salah saya? Setelah kejadian itu, ibu penjual susu diberi peringatan oleh para pedagang susu di pasar untuk tidak berjualan susu lagi di sana. Dan untuk menyambung hidup, ibu penjual susu dan anak gadisnya berjualan susu keliling dari rumah ke rumah. Kambing kita mulai sedikit susunya, berarti semakin sedikit susu yang kita jual untuk mendapatkan uang dari hasil penjual susu kambing. Sabar saja, Bu. Mungkin ini cobaan dari Allah. Siapa tahu setelah ini berakhir kita dapat memetik kemenangan. Lagi pula, kita kan tidak ikut curang seperti mereka. Lagi pula, kita bisa berjualan susu dari rumah ke rumah. Kita harus yakin rezeki dari Allah akan datang untuk kita. Jika padang rumput mulai menghijau lagi, insya Allah kambing-kambing akan gemuk lagi. Dan insya Allah kita akan mendapatkan susu lagi, Bu. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam, silakan duduk, Nak. Aduh, maaf nak, hari ini Bu sudah membeli susu. Oh, baik, tidak apa-apa, Bu. Saya permisi dulu ya. Assalamualaikum. Mari, Nak. Waalaikumsalam. Bu, besok-besok kita membeli susu kambing yang ini saja. Harganya jauh lebih murah. Iya, kalau kita membeli di pedagang biasanya harga susunya jauh lebih mahal. Hari itu, hampir tidak ada seorang pun yang membeli susu pada gadis ini. Ia tampak gontai untuk melangkah pulang. Di tengah perjalanan, gadis itu mendengar percakapan si pedagang curang dengan anak buahnya, dan si gadis mengetahui bahwa dialah penyebab susu kambingnya tidak laku. Di malam harinya, Khalifah Umar bin Khattab mengumpulkan para sahabat-sahabatnya untuk menyelidiki siapa saja yang masih berlaku curang dengan tetap mencampuri susu kambing mereka dengan air. Rupanya malam ini kita siapa dalam kembali. Kalian berdua menyusuri bagian utara, kalian berdua menyusuri bagian barat, dan kalian menyusuri bagian timur. Aku akan menyusuri bagian selatan. Hingga pada suatu rumah, Umar dan sahabatnya mendengar percakapan gadis dan ibu penjual susu kambing yang jujur. Bagaimana penjualan susu kita hari ini? Ibu, susu kambing kita hari ini tidak ada yang laku. Kenapa? Ternyata
Ternyata para pedagang susu yang dulu menyuruh ibu berbuat curang seperti mereka juga berjualan susu dari rumah ke rumah dengan harga yang lebih murah juga, Bu. Mereka benar-benar nekat. Padahal Amirul Mukminin sudah memperingati mereka tidak berbuat curang lagi. Sudahlah, Bu. Sejak ayahmu meninggal, penghasilan kita semakin menurun. Hari demi hari, beban semakin berat. Rasanya sekarang persediaan kita juga semakin berkurang. Ya Allah. Sabar, Bu. Untuk sementara, kita minum susu saja untuk mengganjal perut kita yang lapar. Ternyata masih ada pedagang yang tidak jujur. Anakku, ibu tahu kamu anak yang baik. Tapi sementara ini, bagaimana kalau kita ikut campur saja susu ini dengan air supaya kita bisa bertahan? Toh Khalifah Umar tidak mengetahuinya. Buktinya mereka yang berbuat curang sampai sekarang masih saja berbuat curang. Astagfirullahaladzim, tidak, Bu. Ibu kan tahu bahwa Khalifah itu melarang keras untuk para pedagang mencampur susunya dengan air. Apa ibu lupa dengan sanksi yang akan dijatuhkan oleh Khalifah? Tapi nak, kalau kita mencampuri susu dengan air, mungkin semua tidak akan tahu. Toh ini juga udah malam. Wahai ibuku sayang, walaupun Khalifah Umar tidak melihatnya, akan tetapi Allah Maha melihat. Jadi walaupun kita melakukan hal ketidakjujuran di sunyi maupun di keramaian, tapi Allah Maha mengetahui apa yang kita lakukan, Bu. Astagfirullahaladzim, engkau benar nak. Maafkan ibumu ini. Ya Allah, kami mohon perlindungan-Mu dari kelemahan diri dan keburukan kami, dan kuatkanlah iman kami. Anak gadis itu sungguh jujur. Ada apa, Ayah? Anakku, di pinggir kota ada rumah yang ditinggali oleh seorang gadis dan ibunya. Mereka penjual susu kambing di pasar kota. Iya, aku tahu, Ayah. Lalu kenapa? Besok cari tahu wali nikah dari gadis tersebut dan laporkan pada Ayah. Untuk apa, Ayah? Siapa yang akan menikah? Nanti Ayah jelaskan semuanya. Baik, Ayah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wahai Amirul Mukminin, kenapa datang kemari? Apakah kami punya salah? Tidak, Ibu. Tapi apakah boleh kami masuk? Wahai Amirul Mukminin, silakan masuk dan silakan duduk. Tenang, Ibu. Maksud kedatangan kami bukan untuk menangkap Ibu, tapi kami ingin melamar anak gadis Ibu untuk anak saya, Hashim. Bagaimana mungkin putra seorang khalifah mau menikahi anakku yang miskin ini? Tidak pantas rasanya putra seorang Amirul Mukminin menikahi gadis miskin seperti anak saya ini. Khalifah adalah orang yang tidak membeda-bedakan manusia, karena menurut beliau ketakwaanlah yang menjadi ukuran. Benar, seperti firman Allah mengatakan, sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Aku telah menyaksikan dan sangat terkesan dengan kejujuran anakmu. Bagaimana kau bisa tahu Amirul Mukminin? Aku semalam telah mendengar percakapan kalian. Tidak mudah menemukan gadis yang berpendirian seperti anakmu di zaman sekarang ini. Demikian keimanan yang telah menancap kuat di dadanya telah menjadi kemuliaannya di hadapan Allah dan hadapan manusia. Khalifah Umar yang dapat melihat kemilau emas dari akhlak gadis pemerah susu tanpa ragu lagi menikahkan gadis tersebut dengan Hashim